نية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Ketua dan segenap pengurus Masjid Bahrul Salam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, imam beserta seluruh jamaah, Bapak Ibu, seluruh keluargaku yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Puasa ke-7, betul Bapak Ibu ya? Puasa ke-7. Sebagaimana yang kita sering mengkaji di bulan Rajab dan Sya'ban, sejauh mana persiapan kita melakukan latihan di Rajab dan Sya'ban, di Ramadan pasti kita akan merasa amalan-amalan Ramadan itu yang muncul dua, siang hari puasa, malamnya sholat sunnah tarawih. Seandainya Rajab Sya'ban biasa berpuasa sunnah, maka ringan dan baginya puasa Ramadan pada hari-hari Ramadan ini. Bagi orang yang sudah terbiasa tahajud, apalagi pernah sholat sunnah tasbih, ringanlah rasanya sholat tarawih yang 8 rakaat tanpa witir 3 itu. Atau tahun ini Bapak Salam sudah jadi 20 rakaat Bapak Ibu. Berapa sekarang? Masih 11. Nanti malam buat kan? 3 ya kan? Ya Bang Tuki, usulkan ke ketua, kita buat aja lagi buat 3. Tidak ada terasa nampaknya nanti sama dari itu 11 orang. Dia Bapak Ibu kan? Sepakat dan nanti malam 2-3. Satu ada yang sepakat. Yang 11 itu sudah jadilah itu Bapak Ibu. Yang penting di rumah nanti jangan lalai, jangan silap ditambah dia. Tampaknya kalau mau tarawih silakan, kalau mau ditambah dengan tahajud juga silakan. Kalau Bapak Ibu tidak ingin hanya itu saja sholat sunnahnya, bagusnya di rumah tambah lagi supaya mantap dia. Tahun ini rencana Bapak Ibu Bagus Salam ada iktikaf ini untuk masih hari ke-7 ini. Insya Allah ya Pak ya, diniatkan dari sekarang, dimulai korek-korek orang-orangnya, kalau bisa kali absen supaya bagus nanti, supaya berkomitmen. Mulai malam 21 dari 10 Ramadan silahkan mendaftar yang ingin iktikaf di Masjid Bahrul Salam. Agendanya dibuat nanti dari jam 2 boleh, jam 3 boleh. Nanti kita buat model kajian muhasabah sekaligus tahajud berjamaah. Pulang dari sini setengah 5 sampai di rumah sahur bentar, baca Quran, balik lagi ke masjid sholat berjamaah. Insya Allah Lailatul Qadar besar harapan dari genggaman itu. Insya Allah ya. Tapi harus komitmen, jangan mulai sekarang loyo terus. Kalau tugas satu udah belanja aja pikiran, gak akan dapat tuh Bapak Ibu, yakin Bapak Ibu. Maka serius dari sekarang. Subuh ini Ustaz ingin berbagi
dengan Bapak Ibu tentang hadis Nabi yang mengabarkan Nabi itu pada Ramadan bersedekahnya seperti rih angin. Angin seperti apa Pak Ustaz? Terjemahnya membuat guru-guru kita ada dua. Sebagian Ustaz menyebutnya seperti angin yang bertiup kencang. Satu lagi orang menerjemahnya angin yang bertiup sepoi-sepoi. Apapun terjemahnya, yang jelas Nabi itu di Ramadan jauh lebih dermawan ketimbang di bulan-bulan di luar Ramadan. Itu yang jelas. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu dua kisah pagi ini kepada kita semua. Yang pertama saya kutip bagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Beliau menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Dan nanti kita sampaikan kisah yang kedua. Yang pertama, ada sepasang suami istri Bapak Ibu yang hidup mendekatkan paham katakanlah di pinggiran kota ataupun di pedesaan yang katakan begitu. Sepasang suami istri ini namanya juga kampung ataupun desa, tentu masih banyak pohon-pohon besar. Dalam riwayat ini disebutkan ketika suami istri ini sedang duduk-duduk di depan rumah mereka, maka kemudian terdengarlah sang si suami ada di dalam ataupun di atas pohon yang besar ini sepertinya ada suara anak burung yang baru menetas. Maka kemudian dia bertanya ke istrinya, "Istriku, apakah kau dengar apa yang saya dengar?" Kata istrinya, "Apa uang? Coba kau diam dulu sejenak, kau dengarkan dulu." Diam mereka dalam keheningan itu. Rupanya si istri ini pun mulai mendengar. "Aku mendengar seperti ada suara anak burung menetas di atas sebuah." "Iya betul, aku juga mendengar itu," kata si suami. Apa kata istri dengan spontan? "Pandai tak orang manjat?" Pula disebutnya suami. "Pandai orang manjat?" katanya. "Pandai. Tolong abang panjat pohon ini, abang cek di atas burung apa yang baru menetas itu. Nanti kalau cantik burungnya abang ambil aja." Rupanya Bapak Ibu, tanpa pikir panjang suami ini pun panjat pohon sampai di atas. Dia tengok rupanya kalau di tempat kita ini, saya dulu pernah waktu kecil Bapak Ibu main-main itu menengok burung bangau. Tahu Bapak Ibu burung bangau? Burung bangau itu dia bersarang itu tidak besar betul, tapi di pohon-pohon dia. Menaikkan pahamnya burung ini seperti burung itulah kira-kira Bapak Ibu. Terbayang Bapak Ibu anak bangau itu mulai menetas itu sudah sebesar itu ayam itu Bapak Ibu. Bangau besar-besar. Baru ditetas itu sudah seperti itu ayam besarnya Bapak Ibu. Kalau sudah umur sepekan 2 pekan di kampung kita dulu karena banyak di situ kerbau, maka kemudian sering saya menyaksikan karena kakek saya dulu lama bawa pedati pakai kerbau dan saya tahu ilmu itu. Apakah dalam riwayat ini Pak Ustaz juga burung di burung bangau tadi? Wallahu a'lam, mendekatkan paham saja. Ketika si suami itu berkata ke istrinya, "Istriku, betul ini ada burung baru menetas, cantik betul, besar pula badannya. Kalau begitu ambillah bang, nanti tak bisa dipelihara, kita potong, kita masak," kata bininya. "Baiklah," kata dia. "Yang menetas ini bukan hanya seekor saja, banyak." Yang bikinlah satu. Tanpa dia sadari, induk burung itu pun sedang berhenti di dalam yang main berteriak-teriak dia. Kalau bahasa kitanya, "Jangan ambil anakku, jangan ambil anakku." Tapi bapak ini mana paham dewasa burung, dia bina terus. Ambil satu, turun dia. Menangislah Bapak Ibu induk burung ini. Kemana dia mau melawan seorang manusia yang mengambil anaknya jadi tak berdaya. Terakhir terfikirlah dia. Di mana kisah ini diceritakan? Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang terpikir sama induk burung ini? Kalau demikian tak ada tempat mengadu lagi, dia
bilang mengadu ke Nabi Sulaiman, biar Nabi Sulaiman memberikan kami keadilan. Berangkat ya. Sampai berjumpa dengan Nabiullah Sulaiman. Wahai Nabiullah Sulaiman, aku baru dizolimi oleh seorang umatmu. Zolim kenapa? Cerita dulu, kata Nabi Sulaiman. Ceritanya diambilnya anakku. Aku bersarang di pohon dekat rumah dia. Kemudian dia ambil, aku teriaki, jangan ambil, jangan ambil. Tapi sepertinya dia tidak paham. Tolong Nabiullah Sulaiman panggil dia, dan supaya nanti dia juga bersaksi bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Baik, kata Nabi Sulaiman. Disuruhnya anggota panggil anak muda. Kasih tunjuk burung di mana orangnya. Singkat cerita, datang lapor. Burung ini merasa keberatan kamu sudah mengambil anaknya. Betul itu kau lakukan? Betul, wahai Nabi Allah. Kenapa kau lakukan? Disuruh biniku ya Allah. Langsung ke bininya dia masalahkan. Jadi kalau kau disuruh binimu, kenapa harus kau ambil? Aku ingin mengerjakan istriku, wahai Rasulullah, Nabi Allah Sulaiman. Biarpun itu menyenangkan hati istrimu, tapi tindakanmu tidak benar. Tengok, kakak saya kau nemu itu burung ini, bukan nangis-nangis dia. Iya, sedih kali hatiku Nabi Sulaiman. Kira-kira begitulah itu burung ini. Jadi gimana ini? Bisakah kau maafkan ini induk burung? Karena anakmu mungkin tidak ada lagi, mungkin dari sembelihnya atau mungkin tidak seperti apalah. Bisa kau maafkan dia? Kata ibu burung, kalau tidak diulanginya lagi, Nabiullah Sulaiman mau dibuat mencerai 10.000 tanda tangan, dimaafkan dia. Tapi kalau diulanginya lagi besok, aku tidak kasih ampun Nabi Sulaiman. Wajar dia besok. Oh, kalau begitu. Gimana? Bapak cocok kira-kira? Cocok. Bahasa kitanya dibuatlah kita di atas putih perjanjian. Jangan lagi diganggu burung yang besar dekat rumah dia. Oke, bersama. Nah, bagaimana cara bapak itu bersalaman dengan burung saya tidak tahu baik. Yang penting bersalaman sudah saling memaafkan. Adik, pulang. Begitu sudah sampai sepekan, 2 pekan, berganti pekan, maka kemudian makin terbang cantiklah burung-burung ini. Tapi tetap belum juga pindah dari sarangnya, karena masih kecil, masih di dahan-dahan itu bertengger-tengger. Tiba malam hari, datang lagi istri ini. Bang, tengok burung yang kita makan bukan semalam itu, tengok enak juga dagingnya. Ini udah besar-besar, makin mantap lah, kata bininya. Memang dasar bini ini yang membuat apa celaka. Kira-kira begitu. Dia ada. Jadi aku kemarin udah janji sama Nabi Sulaiman, jangan ambil anak burung itu lagi. Udah ada mencerai 10.000, udah bertanda tangan itu, mendekatkan paham. Begitulah bapak ini. Ambil aja. Nanti setelah kasus di sini diselesaikan, akan marah kita. Tanggung jawab kau ya, bilang aja aku yang burung. Awal pertama pun itu juga aku yang mau salahkan kan katanya. Nampaknya bermaafan juga terakhir. Terakhir naik lagi bapak. Kata malam burung tidur, diambilnya lagi. Ambil satu turun dari balik, betul dipotong sama mereka, dimasak. Nampakkah induk burung kali kedua? Nampak jelas mengalir air matanya. Awas kau. Rupanya pengkhianat juga, jelas-jelas sudah ada hitam di atas putih kau angkat juga. Serakah manusia dipikir. Besok pagi terbang lagi lapor. Wahai Nabiullah Sulaiman, masih ingatkah engkau beberapa pekan lalu ada seorang yang mengambil anakku, sekarang diulanginya lagi. Yang tanda tangan mencerai 10.000 itu, kata Nabi Sulaiman. Iya Nabiullah Sulaiman, kata ibu burung. Panggil dia balik, panggil. Rapat lagi, disadapkan Nabi Sulaiman. Ini bapak kira-kira ini masih sehat atau mau bapak ini pura-pura gila? Kira-kira itulah. Saya tahu saya salah Nabiullah Sulaiman. Terus kenapa kau ulangi lagi? Biniku menyuruh Nabiullah Sulaiman. Bini juga alasan. Jadi apa lagi alasan kedua ini? Karena bini menyuruh, kata dia, sedangkan masih kecil anaknya kemarin itu kami masak enak. Apalagi sekarang Nabi Sulaiman sudah mulai nampak besar badannya. Pengen bini ambil lah, kata dia. Tapi udah perjanjian, iya Nabi Sulaiman. Jadi gimana ini? Itu burung-burung, apa pendapatmu?
Saya tidak terima dengan perlakuan dia ini, wahai Nabi Allah. Apa yang kau inginkan dari dia? Kasih dia hukuman, wahai Nabi Allah Sulaiman. Kata bapak ini, oh maafkanlah aku. Aku pun terpaksa nih sebenarnya. Kalau seandainya mau dihukum, bukan aku yang layak dihukum. Ini berat. Tapi gara-gara kasus ini aku yang ambil, biarlah aku terima. Tapi tolong kali itu lagi, maafkanlah aku. Nabi Allah Sulaiman, biar bisa ku maafkan kali kedua bapak ini, maka Nabi Allah Sulaiman tolonglah berikan dia efek jerah, hitam di atas putih dikhianatinya, kasihlah dia hukuman yang setimpal kalau dia ulang lagi kali ketiga. Kali kedua ini, biarlah ku maafkan, kata Ibu Guru. Dalam hati bapak ini, alhamdulillah, selamat. Nampaknya memang butuh, tetapi ini awak pikirnya. Selamat kan? Selamat. Dia bilang, pulanglah bapak ke rumah, jangan ulangi lagi kelakuan ini. Pulang si bapak ini. Apa kata Nabi Sulaiman? Buruk, mulai nanti saya akan kirimkan ke sana 2 setan. Apabila laki-laki bapak ini nanti ingin lagi memanjat pohon itu sebelum dia menangkap anak-anakmu, maka 2 setan ini akan diperintahkan menjaga 24 jam. Kalau dia mau manjat, setan yang pertama memegang kaki kanannya, setan kedua memegang kaki kirinya. Kalau tetap juga dia memanjat, sudah perintahkan setan belah 2 badannya. Nanti baru yang sebelah kanan lemparkan ke barat, sebelah kiri lemparkan ke timur. Cocok kau rasa? Kata Nabi Sulaiman. Oh, itu akhir kalangan Nabi Sulaiman. Mampus dia besok ini. Oke? Ulang dulu tadi apa tadi kata dia kasus itu. Betul, selang beberapa bulan kemudian balik lagi kumat teringat apa kata bininya. Bang, nampaknya sudah lupa Nabi Sulaiman perjanjian itu ya kan. Kau tengok pertama lolos, kali kedua dimaafkan, kali ketiga ini kau tu membunuh, makin besar lagi, makin mantap lah, tidak masalah. Tidak berani pula kemarin itu dah hampir aku nak kena maafkan, kata lagi bila bisa itu tengok apa tu. Rupanya bapak ibu terakhir juga, memang laki-laki ini lemah dia bapak ibu. Jadi riwayat ini nampak sebagai-bagainya laki-laki ini kalau pandemi itu masukkan gaji itu habis apa? Jadi gimana? Nyawa terlupakan di dalam amal itu betul. Begitu sebelum memanjat dalam riwayat itu datanglah pembingis. Bapak, tolong aku, tolong. Ayolah, kasih dulu dia duit itu, kira-kira 2.000 perak, tidak banyak-banyak, kasih 2.000. Manjatlah, bapak ini, begitu dia panjat pohon itu, tidak ada masalah. Sampai dia tangkap lagi burung itu, dia bawa turun, tidak ada masalah. Itu burung ini heran dia, teriak-teriak, bapak kita paham. Memang luar biasa ini, jangan-jangan udah di toko bapak ini, aku di toko Nabi Sulaiman lagi, tak sabar dia menunggu paginya lagi, orakat malam itu. Nabi Allah Sulaiman, apakah kau membohongi saya? Apa saya bohong sama engkau? Kata Nabi Sulaiman. Kata Nabi Allah kemarin kalau dia panjat pohon, dia ambil anakku, ada 2 setan yang jaga 24 jam. Nampaknya setan tutup tidur ya Nabi Allah. Panggil mereka dulu. Setan, kenapa kemarin kalian tarikkan kaki sesuai diperintahkan kalau dia panjat pohon itu? Mau kami tariknya kakinya Nabi Allah Sulaiman. Mulai semenjak berniat dia mau manjat pohon itu, aku sudah mau tangkap kaki sebelah kanan, kata setan yang satu. Aku juga Nabi Allah mau tangkap kakinya sebelah kiri. Tapi apa yang terjadi? Secepat-cepatnya kami ingin menangkap kaki bapak yang manjat pohon mengambil anak burung ini. Entah kenapa Allah perintahkan pula ada 2 malaikat lebih cepat menangkap leher kami. Aku Nabi Allah Sulaiman ini baru dari barat ini, kena campak aku dari mana? Aku pun kata setan sebelah kiri, baru pulang dari timur nih, dibanting malaikat juga nih. Kok bisa kayak gitu kata Nabi Sulaiman? Katalah, kami pun tak paham. Yang penting udah baca ke alam ini kata dia. Baru mau dipanjat bapak ini, mau tangkap kaki
wajib juga. Apa kira-kira masalah ini? Kok bisa kayak gini? Dengan keburukan dijaga orang dengan cuma malaikat menghalangi pula. Jangan-jangan lebih sayang malaikat itu sama bapak dia ketimbang sama engkau katanya. Bermunajat Nabi Sulaiman, ya Allah ya Tuhanku, jelas-jelas ini seekor burung 3 kali melapor yang terzolimi anaknya diambil. Si bapak ini bolak-balik buat perjanjian, mana aku suruh setan menjaga, mana kau kirim malaikat. Ada apa ini ya Allah? Lalu kemudian apa yang terjadi? Dijawab oleh Allah lewat wahyunya, sesungguhnya orang-orang yang berinfak dan bersedekah itu, maka itulah salah satu manfaat apalagi di bulan Ramadan yang bisa menolakkan dari mara bahaya ataupun kematian yang jelek atau suul khotimah. Kalaulah seandainya sebelum dia panjat pohon itu dia tidak berinfak, tidak bersedekah, memberikan apapun kepada orang lain, maka sudah terbelah 2 badan sesuai yang kau inginkan Sulaiman. Tapi gara-gara sebelum panjat pohon dia berinfak, bersedekah, padahal hanya sedikit saja, tapi itu yang menjadikan 2 malaikat datang untuk menghalangi supaya dia jangan dicelakakan oleh setan atau makhluk-makhluk lain. Kata Nabi Sulaiman, ampuni aku ya Allah, aku tak paham yang demikian. Hikmah pertama, bahwa infak sedekah sekecil apapun Bapak Ibu itu lewat hadis Nabi Muhammad menolakkan bala, menolakkan mara bahaya, dan menolakkan mati dalam keadaan suul khatimah. Apalagi dilakukan di bulan suci. Satu. Yang kedua, terjadi juga ini Bapak Ibu ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Duduk-duduk Nabi Ibrahim begini, kemudian datang pemuda, duduk cerita-cerita santai. Dan lama duduk-duduk cerita, pemuda ini ada keperluan, dia izin ke Nabi Ibrahim, dia berangkat lagi. Tak lama berselang itu, pemuda itu baru saja balik badan, datanglah malaikat maut. Apa kata malaikat maut? Ibrahim, siapa yang tadi? Dia itu sahabat sekaligus muridku, kata Nabi Ibrahim. Sayang betul ya Ibrahim, kata malaikat maut. Sayang mana? Masih muda dia. Tengoklah catatannya, besok pagi dia harus meninggal dunia. Kalau besok malaikat maut, jangan dulu. Kami tadi bercerita besok pagi malam dia mau akan nikah. Kasihan bininya. Bisa tak kau tunda kira-kira? Saya tidak punya hak menunda ini. Wahai Nabi Ibrahim, saya cuma menjalankan tugas. Makanya tadi pantau-pantaunya seluruh aja bercerita denganmu. Aku pun sebenarnya menengoknya kasihan juga. Tapi cemana ini perintah. Jadi tak bisa ditunda lagi besok pagi akan meninggal dunia. Tak bisa. Inilah ketentuan. Ini malaikat maut dalam hati Nabi Ibrahim, ku sampaikan kalinya. Kalau ku sampaikan sama pemuda ini supaya ditunda pernikahannya, tinggal dalam keadaan ajam. Kalau ku sampaikan pula ini nanti stres dia dan jadi pula menikah, cemana pula. Dalam hati Nabi Sulaiman ini memberontak, apa ini yang dia ambil? Tidak usah ku sampaikan, ini adalah urusan Allah. Besok pagi Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim tidak tenang. Adalah kematian besok yang langka. Begitu akad nikah meninggal, begitu akad nikah meninggal. Itu terus yang terpikir. Besok paginya akad nikah, tak ada masalah apa-apa. Sampai juga hari ketiga, tidak ada masalah apa-apa. Sampai berbulan berganti tahun, dan meninggal anak muda. Sampai sudah dia tua tak meninggal. Berapa umur anak muda yang baru meninggal dalam riwayat itu? 70 tahun Bapak Ibu baru meninggal anak muda. Setelah dia menikah sudah bercucu, datang Nabi Ibrahim mengadu kepada malaikat maut tadi. Malaikat maut, masih ingat kau ucapan kau dulu 70 tahun tadi? Masih. Apa itu coba kalau kau ingat? Aku sebut waktu itu anak muda muridmu itu paginya menikah, paginya itu ajalnya tiba. Berarti kau bohong kan? Dan jadi kau cabut kan?
Bagaimana mungkin aku bisa mencabut daripada nyawa seseorang hamba Allah, wahai Ibrahim, yang paginya dia mestinya sudah menemui ajalnya, sementara malamnya itu dia berinfak mensedekahkan separuh daripada hartanya, wahai Nabi Ibrahim. Maka Allah melarangku, jangan kau ambil nyawa hambaku ini. Dia sudah melakukan kebaikan. Apa maknanya Bapak Ibu? Orang yang berinfak bersedekah mampu memanjangkan umur kita, Bapak Ibu. Itu intinya. Bapak Ibu kalau mau panjang umur, pernah kita kaji di sini antara ajal dengan umur. Tapi bagi orang-orang yang menginginkan umur itu panjang, lewat dari riwayat ini pun bisa Bapak Ibu di request dari sekarang. Apa bahasanya Bapak Ibu? Banyak-banyakkan dulu berinfak bersedekah. Rupanya itu pun terjadi di zaman dulu Nabi Ibrahim. Ada orang yang ajal itu urusan Allah, rahasia Allah, tapi bisa ajal ditunda gara-gara orang dermawan. Itu kalau mau panjang umur Bapak Ibu termasuk Ustaz, rutinkan itu. Berinfak sedekah, berinfak sedekah, berinfak sedekah. Nah, dua riwayat, satu lagi nomor 3. Ditanya oleh Nabi Musa, ini sering kita sampaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, dari sekian banyak amal-amal soleh mana yang membuat kau ridha? Aku sudah sholat ya Allah, kata Nabi Musa. Dia bercakap-cakap langsung dengan Allah. Itu mukjizat beliau. Dalam Quran disebutkan wa kallama Allah Musa taklima. Berkata-kata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa taklima, dengan sempurna perkataan. Ya Allah, apakah salatku membuat kau senang, kau ridha? Jawab Allah, tidak. Salat itu untuk dirimu, karena salat itu mencegah dirimu supaya tidak berbuat jahat. Puasaku ya Allah, puasamu itu juga untukmu, supaya bisa kau mengegang hawa nafsumu, menyerap Nabi Musa. Lalu apa ya Allah yang membuat kau ridha? Di saat engkau melihat hamba-hambaku itu susah, kemudian tergerak hatimu ingin menolongnya. Apa itu? Berinfak bersedekah. Maka gerakan hatimu itu pas kau bantu hambaku itu, di saat itu aku ridha, aku sedang berada di sampingnya, wahai Musa. Apa intinya Bapak Ibu? Bahwa ketika kita sekarang menjalankan puasa Ramadan, Allah menginginkan kita, laparnya hari ini orang-orang kaya, begitulah yang dirasakan fakir miskin itu, lapar siang dan malam. Maka kalau betul berhikmah, berfadilah, bermanfaat puasamu, 7 hari ini kita puasa, makin tumbuh dalam hati kita keinginan untuk membantu fakir miskin. Kalau belum juga muncul dalam hati ini, masih berpikir yang penting aku buka puasa nanti bisa beli kurma, beli kolak, beli sayur, beli ini, beli ini. Mengenai tetangga itu makan tak enak, itu bukan urusan saya, Pak Ustaz. Mengenai tetangga itu gak ada bukaannya, itu bukan urusan saya, Pak Ustaz. Mengenai fakir miskin yang dekat masjid Bapak Salam, itu tidak masuk dalam hitungan saya, Pak Ustaz. Yang penting aku sekeluarga makan sahur enak, buka puasa enak, baju lebaran bisa dibeli, kue lebaran ada, selesai sama Pak Ustaz. Orang begini sudah mulai nampak ciri-cirinya, bisa dipastikan Bapak Ibu tidak masuk kategori orang yang berhasil dirikan puasa. Bagaimana supaya nampak Bapak Ibu? Mulai bahasa pendidikannya, peka melihat keadaan lingkungan ini dengan didikan puasa. Rupanya tidak enak lapar itu Bapak Ibu. Tidak ada enaknya haus ini Bapak Ibu. Tapi yakinlah Bapak Ibu, sehaus-hausnya kita hanya 14 jamnya dari jam 5 tadi kan. Tapi fakir miskin itu sadarlah Bapak Ibu, mereka merasakan haus lapar itu bukan 14 jam, tapi begitu mereka rasakan hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Banyak tadi malam mungkin menangis merintih kesakitan, bukan karena rematik,
tapi karena tidak terisi lambungnya dengan makanan. Bapak Ibu kalau mau ambil hikmah puasa ini, maka tengoklah dari kedermawananmu di Ramadan ini. Semakin peduli kau sama fakir miskin, maka semakin bermanfaatlah puasa yang kau lakukan. Semakin melihat dan kau bekal dengan keadaan, semakin di situ ridho Allah dia simpan. Kasihan kau menemui ragu, di saat itu aku ridho. Begitu dalam riwayat yang disampaikan juga kejadian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Penutup Bapak Ibu, ayo di samping banyak amal-amal di Ramadan ini, dua yang sangat menonjol puasa dengan sholat tarawih. Jangan lupa Bapak Ibu tambah dua lagi, baca Qur'annya dengan infak sedekahnya. Kajian subuh kita ini membawa kita supaya masing-masing ada tabungan infak dan sedekah. Yang ke masjid isilah kotak infak itu, yang tak ke masjid mungkin karena uzur dan sebagainya, buatkan kotak infak masing-masing di rumah kita. Di masanya di penghujung Ramadan boleh, atau di waktu-waktu Ramadan pun boleh. Intinya tingkatkan dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau ini kita lakukan Bapak Ibu, satu, marwah akan jauh dari kita, kematian suul khotimah akan Allah jauhkan dari kita, dan Allah akan berikan kita ridho melihat keadaan kita hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pahami kajian kita pada subuh ini dengan baik. Rupanya infak sedekah lah yang mengundang ridho Allah ke dalam diri kita ini. Rupanya semua amal-amal dilakukan, hanya itu yang membuat dia ridho kepada kita. Amal yang lain itu hanya untuk diri kita sendiri hakikatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu, kebodohan kami. Tolong Bapak Ibu maafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.